Dai Luoli terkejut. Dia menyapu cakarnya di depannya, tetapi tidak berhasil mengenai apapun. Setelah ini, dia merasakan sakit di perutnya, dan jatuh ke tanah. Setelah ini, kekuatan yang kuat ditransmisikan dari bawah pinggangnya, dan dia diangkat. Dia diangkat oleh kaki kiri Huo Yuhao, dan Huo Yuhao memberinya tendangan ke perutnya dengan kaki kanannya, membuat Dai Luoli terbang menjauh. Dai Luoli tidak peduli dengan rasa sakit yang dideritanya. Sebaliknya, dia berteriak, "Siapa di sana?" Orang yang berseru tidak lari, tetapi muncul dari kegelapan. Dia tidak percaya ketika dia melihat Huo Yuhao dan Dai Luoli, yang merangkak dari tanah. Itu adalah komandan batalion yang cantik, Su Yun. Ekspresi Dai Luoli segera berubah sangat ketika dia melihat Su Yun. Dia tersipu, dan menjadi sangat malu. Dia tidak sabar untuk menemukan lubang untuk bersembunyi. Huo Yuhao berjalan menuju Su Yun dengan sopan dan menyapanya, "Komandan batalion." Su Yun dengan cepat datang di depan mereka berdua. Dia melihat Dai Luoli sebelum beralih ke Huo Yuhao. Dia terkejut ketika dia bertanya, kamu tidak bisa mengalahkan prajurit biasa." "Dai Luoli, kamu mengalami kemunduran." Petik 2. Dai Luoli memalingkan kepalanya ke satu sisi. Itu adalah kebenaran bahwa dia tidak bisa mengalahkan Huo Yuhao. Namun, rasa malu yang dia alami setelah Dewi di dalam hatinya mengetahui tentang kebenaran ini menyebabkan dia merasa sangat tersiksa di dalam hatinya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Komandan batalion, kamu juga tidak bisa begini. Kami hanya berdebat. Selanjutnya, jiwa bela diri bukanlah segalanya. Itu tidak berarti bahwa seseorang tanpa jiwa bela diri tidak bisa menjadi kuat." Petik 2. Su Yun memelintir bibirnya, "Ini berarti kamu berpikir kamu adalah salah satu dari mereka yang kuat bahkan tanpa jiwa bela diri. Omong kosong tanpa jiwa bela diri, bagaimana Anda bisa menjadi kuat?" Dai Luoli memang lemah. Petik 2. Huo Yuhao dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak kuat, tapi dia bukan orang pertama dengan jiwa bela diri yang kalah dari saya. Dia juga tidak akan menjadi yang terakhir. Saya pikir Anda juga tidak bisa mengalahkan saya." Petik 2. Su Yun tidak berharap Huo Yuhao berbicara dengannya sedemikian rupa meskipun dia hanya seorang pemimpin tim kecil, dan setelah dia tahu identitasnya, ekspresinya segera berubah. Dia akan meledak dalam kemarahan, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, "Baiklah. Saya ingin mencobanya. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa mengalahkan saya tanpa jiwa bela diri." Dai Luoli, perhatikan baik-baik. Jangan buang muka para penguasa jiwa di masa depan. Petik 2. Sebelum Su Yun selesai berbicara, Huo Yuhao mengangkat kaki kanannya dan menendang perutnya. Keahlian Su Yun bukan kekuatannya. Sementara kultivasinya lebih besar dari Dai Luoli, dia tidak sekuat dia. Dia segera ditendang lebih dari 10 meter ke belakang, dan menekuk pinggangnya dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia menggeliat di tempat dan muntah berulang kali. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Meskipun Dai Luoli malu, dia terus mencuri pandang pada Su Yun. Melihat bahwa Su Yun telah ditendang oleh Huo Yuhao, dia langsung panik. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain, dan dengan cepat bergegas ke sisinya untuk membantunya. Huo Yuhao tampak tidak bersalah ketika dia berkata, "Komandan batalion meminta saya untuk mencoba. Haruskah saya tidak menyerang?" Petik 2. Huo Yuhao telah menendang Su Yun dengan cukup keras. Dia tidak mengenakan baju besi apapun sekarang, dan hanya merasakan sakit kram yang berasal dari perutnya. Wajahnya pucat saat dia berjuang untuk berdiri. Dia selalu dimanjakan sejak muda. Sejak kapan dia dipukuli sampai seperti itu? Dia benar-benar marah karena kesombongannya dan rasa sakit yang dideritanya. "Pergi ke neraka." Su Yun mendorong Dai Luoli menjauh, dan tubuhnya mulai bersinar terang. Setelah ini, dahinya juga menyala, dan mahkota yang mempesona muncul di kepalanya. Di bawah kakinya, 2 cincin jiwa kuning dan ungu cepat bangkit. Kultivasinya memang lebih besar dari Dai Luoli. Dia adalah leluhur jiwa dengan 4 cincin. Mempertimbangkan fakta bahwa dia terlihat lebih muda dari Dai Luoli, sudah cukup mengesankan bahwa dia memiliki kultivasi seperti itu. Huo Yuhao sedikit terpana ketika melihat kultivasinya.
Dia telah melihat jiwa bela diri seperti itu sebelumnya, dan itu memang memiliki beberapa bentuk signifikansi. Itu adalah Star Crown, jiwa bela diri terkuat di keluarga kekaisaran Star Luo Empire. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan langsung dari keluarga kekaisaran yang dapat memiliki jiwa bela diri seperti itu. Nama keluarganya adalah Su, yang berarti bahwa dia adalah anggota keluarga kekaisaran. Tidak heran Dai Luoli begitu terobsesi dengannya. Dia sebenarnya seorang putri. Mungkin Su Yun ini adalah adik perempuan Su Jiu. Namun, identitasnya sebagai seorang putri tidak dapat memengaruhi rencana Huo Yuhao saat ini. Su Yun melepaskan jiwa bela dirinya, dan rasa sakit yang dideritanya di perutnya berkurang secara signifikan saat dia menyesuaikan kekuatan jiwanya. Namun, wajahnya masih pucat, dan dia mengarahkan jarinya ke Huo Yuhao. Cincin jiwa keduanya langsung bersinar, dan Star Crown-nya perlahan bangkit. Gurat cahaya bintang mengarah ke Huo Yuhao. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, Starlight Shine. Su Yun tidak percaya bahwa orang biasa bisa melawan guru jiwa. Orang ini benar-benar berani menendang saya ketika saya tidak memperhatikan. Dia tidak bisa selamat. Namun, dia mengungkapkan ekspresi heran yang sama dengan Dai Luoli ketika dia pertama kali bertarung dengan Huo Yuhao. Dia terkejut menemukan bahwa Starlight Shine-nya gagal memberi efek pada Huo Yuhao, meskipun itu seharusnya bisa mengunci lawannya. Itu gagal mengunci Huo Yuhao dan Huo Yuhao menghindari garis-garis cahaya bintangnya saat ia dengan cepat menggeser tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga dengan cepat beringsut lebih dekat dengannya. Huo Yuhao sedikit terkejut ketika melihat keterampilan jiwa Su Yun. Star Crown ini memang merupakan jiwa bela diri terkuat dari keluarga kekaisaran Star Luo Empire. Jalur kultivasi yang dipilih Su Yun berbeda dari Su Jiu. Su Jiu adalah master jiwa tipe kontrol, sementara Su Yun tampaknya fokus pada serangan jarak jauh. Dalam hal bakat, dia sedikit lebih lemah dari Su Jiu. Namun, akan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik setelah dia berkultivasi dengan standar yang lebih tinggi. Sementara dia memikirkan hal ini, Huo Yuhao tidak punya niat untuk bersikap mudah padanya. Saat ia menyerbu ke depan, kekuatan spiritualnya juga menelan Su Yun. Sangat santai baginya untuk berurusan dengan Dai Luoli bahkan tanpa melepaskan jiwa bela dirinya dan menggunakan keterampilan jiwanya. Namun, Su Yun mahir dalam serangan jarak jauh, dan Star Crown-nya lebih kuat dari White Tiger-nya yang termutasi. Selain itu, dia juga punya 4 cincin. Karena itu, jauh lebih sulit untuk berurusan dengannya. Melihat bahwa Starlight Shine-nya tidak efektif, Su Yun mengarahkan tangan kanannya ke langit. Star Crown-nya segera mengumpulkan bola cahaya dengan diameter lebih dari setengah meter. Seolah-olah bintang telah turun ke dunia fana. Yuner, kamu tidak bisa melukainya. Dai Luoli dengan lemah mengingatkannya. Namun, Su Yun marah, dan tidak mengindahkan nasihatnya. Dia mengarahkan tangan kanannya ke Huo Yuhao, dan keterampilan jiwa ketiganya, Starbus, terbang menuju Huo Yuhao. Itu adalah keterampilan jiwa ofensif murni, dan itu sangat kuat. Setelah meledak, kekuatan ledakan yang dihasilkan bahkan bisa dibandingkan dengan keterampilan jiwa 10.000 tahun. Kekuatan penghancurnya juga agak besar. Bahkan terhadap Starbus-nya, Huo Yuhao masih tak kenal takut. Dia memiliki deteksi spiritual untuk mendukungnya. Tidak peduli apa keterampilan jiwa yang digunakan Su Yun, dia tidak akan bisa lepas dari deteksinya. Melihat bola cahaya bintang terbang ke arahnya, mata Huo Yuhao melintas secara misterius, dan Su Yun tiba-tiba merasa pusing. Saat ini, Huo Yuhao mengarahkan tangan kanannya ke bola cahaya bintang, dan segera terbang ke depan lebih cepat. Setelah ini, dia membuat gerakan menebas. Sebuah kekuatan tak terlihat memutuskan hubungan antara Su Yun dan bola cahaya bintang begitu saja. Huo Yuhao tidak membiarkan bola cahaya bintang menyentuhnya juga. Dia dengan cekatan memindahkannya ke udara dengan tangannya, membimbingnya untuk mengitari tubuhnya. Su Yun terkejut ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak tahu bagaimana seseorang tanpa jiwa bela diri, atau lebih tepatnya orang yang tidak melepaskan jiwa bela dirinya, mampu melawan Starbus-nya dengan cara seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Pada saat berikutnya, bola cahaya bintangnya tiba-tiba membesar.
Seketika, dia mengembalikan starbusnya. Dia kembali padanya apa yang dia coba timpakan padanya. Itu gayung bersambut. Su Yun tidak memiliki banyak pengalaman berkelahi. Dugaan Huo Yuhao benar. Dia adalah putri bungsu dari Kekaisaran Bintang Luo, dan disayang oleh saudara-saudaranya sejak dia masih muda. Dia tidak memiliki pengalaman bertarung yang signifikan. Dia menjadi seorang prajurit atas permintaannya sendiri, karena dia ingin berkontribusi pada kerajaannya. Su Jiujiu tidak punya pilihan selain mengerahkan adik perempuannya ke cadangan. Menurut pendapatnya, selama Su Yun tidak harus pergi ke medan perang, dia akan kembali setelah dia bosan dengan kehidupan militer. Namun, siapa yang tahu bahwa Su Yun akan senang berada di militer, dan sudah menghabiskan beberapa bulan di militer. Dia tidak punya niat untuk kembali. Cadangan sangat aman, dan dengan demikian Su Jiujiu tidak khawatir tentang keselamatan adik perempuannya, dan meninggalkannya ke perangkatnya sendiri. Saat ini, Su Yun tertegun di tempat setelah menyaksikan keajaiban yang dilakukan Huo Yuhao. Starbus yang dia keluarkan sebelumnya sekarang ada di depannya. Yuner, hati-hati. Dai Luoli terkejut ketika melihat ini, dan dengan cepat melepaskan transformasi Vajra Harimau Putih. Setelah ini, dia melompat dan memblokir untuk Su Yun. Huo Yuhao diam-diam menggelengkan kepalanya. Anak bodoh, dia seharusnya menjepitnya ke tanah. Karena dia akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, dia seharusnya mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Setelah menghabiskan waktu bersama Dai Luoli, dia masih cukup menyukainya. Meskipun dia sedikit keras kepala, dia adalah orang yang baik. Sama seperti Starbus, Su Yun hendak memukulnya, tiba-tiba diangkat ke udara dan meledak, melepaskan lingkaran cahaya emas. Su Yun hanya bereaksi pada titik ini. Ketika dia melihat Dai Luoli menggunakan lengannya untuk menghalanginya, dia tampak sedikit tergerak. Si bodoh ini. Pada titik ini, dia tiba-tiba melihat Huo Yuhao berbalik sebelum melarikan diri. Dalam sekejap mata, dia sudah berlari beberapa puluh meter jauhnya. Suaranya juga terdengar dari jauh, "Tidakkah kamu akan lari mengingat keributan besar yang baru saja kita sebabkan? Apakah Anda tidak takut ditangani oleh orang-orang dari Departemen Hukum Militer?" Petik 2. Dai Luoli juga bereaksi. Dia berbalik dan menatap Su Yun dengan tatapan kompleks sebelum mengejar Huo Yuhao. Su Yun adalah satu-satunya yang berdiri di tempatnya saat dia masih linglung. Apa yang terjadi malam ini merupakan pukulan besar baginya. Jika bukan karena Dai Luoli sebelumnya, apakah Starbusnya sendiri akan memukulnya? Dia paling akrab dengan kekuatan serangannya. Kekuatan Starbusnya cukup besar untuk membuatnya terluka. Siapa orang itu tadi? Kenapa dia bisa meledakkan Starbusku? Setelah kembali ke tempat tidurnya, Huo Yuhao diam-diam merangkak ke tempat tidur dan di bawah selimutnya. Wajahnya tidak merah, dan dia tidak kehabisan napas. Dai Luoli kembali sedikit kemudian. Namun, dia tidak kembali ke tempat tidurnya, tetapi datang ke tempat tidur Huo Yuhao sebagai gantinya. Terima kasih. Melihat Huo Yuhao, Dai Luoli berjuang untuk mengatakan dua kata ini. Huo Yuhao meliriknya, "Apa yang kamu syukuri untuk mengalahkanmu?" Petik 2. Dai Luoli malu ketika dia berbisik, "Kamu tahu aku tidak membicarakan itu." Huo Yuhao terkekeh, "Cepat, kembali dan bermeditasi sehingga Anda dapat mengalahkan saya lebih cepat dan membebaskan diri dari saya." Baik, anehnya, Dai Luoli tidak membalas. Mungkin dia sudah lupa tentang itu, tetapi dia baru saja kembali ke tempat tidurnya, di mana dia duduk bersila di tempat tidur. Huo Yuhao menyelinap ke selimutnya dan membuat dirinya nyaman sebelum dia memasuki meditasi mendalam. Dia tidak takut Su Yun melaporkannya. Dengan melaporkannya, dia akan mengekspos Dai Luoli juga. Selain itu, dia belum mengekspos kultivasinya sebagai guru jiwa. Bahkan jika dia adalah seorang komandan batalion, dia harus masuk akal juga. Dai Luoli duduk dengan linglung di tempat tidurnya, tidak bisa fokus selama setengah malam. Ketika dia mengingat apa yang telah terjadi, dia tiba-tiba menyadari bahwa apa yang terjadi sebelumnya adalah hasil terbaik. Dia diremukkan oleh Tang Dong, dan kehilangan muka di depan Su Yun. Namun, Su Yun juga kalah dari Tang Dong dengan budidaya 4 cincinnya. Ini berarti dia tidak terlalu lemah.
Ini adalah pertama kalinya ia merasa bahwa Tang Dong tidak begitu menjengkelkan, terutama setelah Tang Dong mengendalikan Starbus Su Yun dari memukulnya. Kalau tidak, dia dan Su Yun akan terluka meskipun dia melepaskan transformasi Vajra macan putihnya, dan meskipun Su Yun memiliki kultivasi 4 cincin. Yuner, apakah saya semakin jauh dari Anda? Tanda pisah tanda hubung. Malam berlangsung tanpa suara, dan latihan dimulai seperti biasa keesokan harinya. Memang, Su Yun tidak melaporkan Huo Yuhao. Semuanya berjalan seperti biasa. Semua anggota baru sangat lelah karena mereka berlatih sepanjang hari. Intensitas pelatihan 3 bulan ini terus meningkat. Melihat bahwa langit sudah berubah gelap, Dai Luoli secara proaktif datang untuk memberitahu Huo Yuhao, ayo pergi. Oh, ada apa denganmu hari ini? Mengapa kamu cemas? Petik 2. Wajah Dai Luoli memerah, dan dia dengan lembut bertanya, kamu datang atau tidak? Huo Yuhao tersenyum ketika berkata, ini hal yang baik ketika seseorang ingin dipukuli. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar dengan Dai Luoli. Setelah meninggalkan ranjang mereka, Dai Luoli melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Dia langsung kecewa. Huo Yuhao memasang tampang licik di wajahnya ketika dia dengan lembut bertanya, apakah Anda tahu komandan batalion sebelum kemarin? Ya, Dai Luoli tertawa getir. Keluarga kami dekat. Hanya saja, dia anak yang sah, sementara aku anak haram. Ada perbedaan besar dalam status kami. Aku menyukainya selama aku bisa mengingatnya. Namun, saya tidak punya bakat hebat. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, kultivasi saya tidak dapat mengejar miliknya. Petik 2. Huo Yuhao tertawa, kamu agak jujur. Dai Luoli malu, dan balas menatapnya. Dia berkata, aku tahu kamu akan menertawakanku. Saya tahu bahwa tidak mungkin bagi kita untuk bersama. Dalam hal kemampuan dan status. Apakah kamu ini tidak berguna? Huo Yuhao berkata dengan jijik. Dai Luoli tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Apa yang bisa saya lakukan jika saya berasal dari latar belakang yang lebih rendah? Huo Yuhao menatapnya dengan dingin, jika kamu memiliki sikap seperti itu, kamu tidak akan pernah memiliki harapan seumur hidupmu. Kembali, sampah yang tidak berguna. Saya tidak bisa diganggu untuk memukuli Anda lagi. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat berbalik dan berjalan kembali ke tempat tidurnya. Kamu. Dai Luoli dengan cepat melangkah maju dan menghentikan Huo Yuhao. Dia berteriak, aku tidak berguna. Bukankah kamu dianggap tidak berguna jika kamu menyerah pada dirimu sendiri? Huo Yuhao berkata dengan nada menghina. Latar belakang pahlawan sejati tidak masalah. Jadi bagaimana jika Anda anak haram? Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Jika Anda menjadi Douluo berjudul, atau bahkan Douluo Transcendent, siapa yang akan peduli jika Anda seorang bajingan? Semuanya tidak berjalan baik untuk Anda karena satu masalah, Anda tidak bekerja cukup keras. Petik 2. Dai Luoli tertegun. Iya. Jika dia adalah Douluo berjudul, atau bahkan Douluo Transcendent, siapa yang masih akan memandang rendah dirinya? Siapa yang akan peduli kalau dia bajingan? Namun, bisakah dia benar-benar menjadi Douluo berjudul? Apakah kamu sudah memikirkannya? Huo Yuhao bertanya dengan tenang. Dai Luoli tiba-tiba tampak sangat bertekad, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkanmu terlebih dahulu. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, bagus. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan mengambil kembali apa yang aku katakan tentang kamu menjadi sampah yang tidak berguna. Jika tidak, Anda masih menjadi sampah tak berguna. Ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju lapangan latihan militer. Bukan hal yang mudah untuk mengajar adik laki-lakinya sendiri. Namun, Huo Yuhao merasa sangat senang karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Sejak dia bergabung dengan tentara setelah Wang Donger dan Wang Qiwer bertemu dengan kecelakaan, dia merasa jauh lebih baik. Tanda hubung. Segera, mereka berdua mencapai tempat latihan militer. Dai Luoli terkejut, karena Su Yun sebenarnya menunggu di sana. Ada pandangan mendominasi di matanya, dan dia tampak sangat dingin. Yuner. Dai Luoli memanggil dengan gembira ketika dia melihatnya, dan dengan cepat berlari ke arahnya.
Su Yun memelototinya dan berkata, berapa kali aku harus memberitahumu untuk tidak memanggilku Yuner? Hanya kakak-kakak saya yang bisa memanggil saya begitu. Petik 2. Dai Luoli berhenti sejenak sebelum berkata tanpa daya, baiklah, Su Yun. Su Yun ingat bagaimana dia telah memblokir serangannya tanpa ragu-ragu kemarin, dan sorot matanya berubah lebih lembut. Dia berkata, apakah kalian berdua datang ke sini untuk berlatih setiap hari? Ada apa dengannya? Dia bukan penguasa jiwa. Bagaimana dia begitu kuat? Petik 2. Dai Luoli tertawa getir. Jika aku tahu, aku tidak akan dipukuli olehnya setiap hari. Su Yun membentak, tidak berguna. Biarkan aku pergi lagi. Saya terlalu ceroboh kemarin. Saya akan menjaganya hari ini. Saat dia berbicara, dia berjalan di depan Dai Luoli menuju Huo Yuhao. Dai Luoli menyentuh hidungnya dan ingat bagaimana dia menggunakan alasan yang sama setelah dia kalah dari Huo Yuhao untuk pertama kalinya. Namun, dia sudah kalah selama 1 bulan berturut-turut sekarang. Saat dia berbicara, Su Yun berjalan menuju Huo Yuhao. Sementara dia terdengar seperti dia tidak peduli tentang ini, itu terlihat dari matanya bahwa dia menganggap pertarungan ini sangat tinggi. Setelah kalah dari Huo Yuhao kemarin dan hampir menderita luka serius, dia merasa sangat terhina. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk menemukannya hari ini. Huo Yuhao menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya. Dia menyilangkan tangannya dan mengejek, saya harap Anda tidak akan membutuhkan perisai manusia untuk melindungi diri Anda hari ini. Kamu, Su Yun sangat marah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Huo Yuhao tiba-tiba bergerak. Dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kirinya sebelum dia menyerbu Su Yun seperti panah. Dia sangat cepat. Su Yun sedikit terkejut. Dia menderita kemarin karena dia terkejut, dan perutnya masih sedikit sakit. Ketika dia melihat Huo Yuhao tiba-tiba bergerak, dia segera mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia melepaskan Star Crown-nya. Garis-garis cahaya bintang melesat dari Star Crown-nya menuju Huo Yuhao. Namun, dia merasa sedih, karena Huo Yuhao tampaknya secara alami kebal terhadap cahaya bintangnya. Tidak peduli seberapa berkonsentrasi serangannya, dia masih bisa menghindarinya. Seolah-olah dia bisa memprediksi di mana cahaya bintangnya akan mengenai sebelum dia bahkan menembaknya. Kesenjangan di antara mereka dengan cepat menyusut. Apa yang para penguasa jiwa yang mahir dalam serangan jarak jauh takut? Lawan mereka semakin dekat dengan mereka. Selanjutnya, Su Yun menantang Huo Yuhao hari ini setelah merenungkannya sepanjang hari. Dia sangat jelas tentang kemampuan Dai Luoli. Itu jelas bukan kebetulan bahwa Dai Luoli sangat kehilangan Huo Yuhao. Meskipun dia menemukannya secara tidak sengaja, jelas bahwa Dai Luoli tidak dipukuli oleh Huo Yuhao hanya sekali atau 2 kali. Sementara harimau putih Dai Luoli tidak murni, kemampuannya tidak lemah. Dia adalah master jiwa tipe serangan jarak dekat. Meskipun dia memiliki 4 cincin dan Dai Luoli memiliki 3 cincin, dia tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan fisik Dai Luoli jika keduanya melepaskan jiwa bela diri mereka. Akibatnya, dia pasti tidak akan bisa menangani Huo Yuhao dari jarak dekat jika bahkan Dai Luoli tidak bisa melakukannya. Dia telah memutuskan untuk tidak membiarkan Huo Yuhao dekat dengannya, apapun yang terjadi. Kalau tidak, dia pasti akan kalah. Dalam keadaan seperti itu, dia segera membuat keputusan. Cincin jiwa ketiganya bersinar terang, dan dia melepaskan Starbus sekali lagi. Setelah Huo Yuhao menggunakan Controlling Crane Capturing Dragon untuk mengendalikan Starbus-nya kemarin, dia tidak melemparkannya langsung ke arahnya hari ini. Sebaliknya, dia melemparkannya ke tanah tidak jauh di depannya. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar terang dengan cahaya keemasan. 3 cincin jiwanya melintas sedikit, dan sulit untuk mengatakan keterampilan jiwa mana yang dia gunakan. Starbus-nya segera meledak dengan keras di tanah. Boom luar biasa dan gelombang kejut berikut segera menelan jalan yang harus dilewati Huo Yuhao untuk mencapainya. Su Yun hanya ingin melakukan satu hal sederhana, memperlebar jarak antara dia dan Huo Yuhao sebelum perlahan-lahan berurusan dengannya. Mengingat kemampuan Huo Yuhao, dia bisa menebak apa yang ingin dilakukan Su Yun saat dia mengeluarkan Starbus-nya. Dia berhenti dan melompat ke satu sisi ketika Starbus-nya meledak.
Dia berguling-guling di tanah dan menghindari inti ledakan. Setelah dia berguling, dia melompat ke arah Su Yun sekali lagi, meminimalkan pengaruh ledakan. Melihat starbusnya meledak, Su Yun hampir menghela nafas lega. Namun, dia tiba-tiba melihat Huo Yuhao menerjang ke arahnya dari samping. Dia terkejut sekali lagi. Reaksi orang ini terlalu cepat. Cincin jiwa keempatnya langsung bersinar. Dia tidak bisa diganggu dengan menyembunyikan kemampuannya lagi. Dia menggambar garis-garis cahaya bintang di depannya dengan tangannya dan mereka membentuk gambar aneh. Gambar ini jelas Star Crown. Star Crown ini mulai bergerak menuju Huo Yuhao. Itu adalah keterampilan jiwa keempatnya, Soul Crush Star Crown. Ini adalah keterampilan serangan jenis target tunggal dan itu juga keterampilan jiwa terkuat yang bisa dilepaskan Su Yun sekarang. Setelah ditelan oleh Soul Crush Star Crown ini, seseorang akan menderita luka yang menyakitkan yang dilepaskan oleh garis-garis cahaya bintang yang membentuk Star Crown ini. Bahkan jika seseorang bisa menahan luka ini, garis-garis cahaya bintang masih akan berubah menjadi penghalang dan menjebak mereka. Keterampilan jiwa ini sangat kuat. Su Yun masih belum bisa memanfaatkan kekuatan surgawi untuk memperkuat dirinya sendiri, tetapi kontrolnya terhadap Star Crown-nya sudah cukup bagus. Selain itu, dia sangat fokus saat ini. Dia tahu bahwa dia harus mengunci Huo Yuhao untuk mengalahkannya. Meskipun idenya bagus, sayangnya kenyataan itu kejam. Star Crown-nya hampir mencapai Huo Yuhao, tetapi sosoknya tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Langkahnya berlipat ganda, dan dia berhasil melarikan diri dari kunci Su Yun saat dia menggerakkan tubuhnya dengan cara yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, dia melompat maju sekali lagi, dan menunjuk ke arah Su Yun, telapak tangan berbalik ke arah dirinya sendiri. Su Yun tiba-tiba merasakan kekuatan isap menariknya ke arah lawannya. Dalam momen kritis seperti itu, reaksi Su Yun agak terpuji. Dia menggertakkan giginya dan starbus lainnya dinyalakan. Apakah Anda tidak mencoba menepi? Baiklah, saya akan memberikan starbus kepada Anda, kalau begitu. Dia sudah siap binasa bersama Huo Yuhao. Bahkan, Star Crown-nya bisa mengasimilasi beberapa kemampuan yang dia keluarkan. Ini berarti bahwa Huo Yuhao terikat untuk menghadapi kekuatan ledakan yang lebih besar jika starbus-nya meledak, dan mereka berdiri pada jarak yang sama darinya. Huo Yuhao mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Telapak tangan kanannya tiba-tiba bergetar beberapa kali sebelum starbus Su Yun mulai bergetar juga. Sekali lagi, itu terlepas dari kendali Su Yun, dan Huo Yuhao melemparkannya ke udara. Huo Yuhao menendangnya saat dia berseru kaget. Dia memukul tempat yang sama kemarin. Dia bahkan tidak repot-repot bersikap sopan. Dengan satu tendangan, Su Yun terbang. Itu sangat cepat sehingga Dai Luoli tidak bisa tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya bahkan jika dia mau. Dia menyaksikan tanpa daya ketika Su Yun terbang di udara. Saat ia melompat, Dai Luoli segera menyerbu ke sisi Su Yun. Yuner, tidak. Yuner, kamu baik-baik saja. Petik 2. Dia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, dan organ-organ dalamnya sepertinya telah robek dari posisi mereka. Su Yun menggertakkan giginya, dan kebencian di matanya tampak seperti itu bisa berubah menjadi pisau tajam dan memotong Huo Yuhao berkeping-keping. Namun, dia tidak bisa berbicara karena dia terlalu kesakitan. Dai Luoli memelototi Huo Yuhao dan berteriak dengan marah, "Bagaimana kamu bisa begitu keras padanya? Dia perempuan. Apakah kamu tidak tahu bagaimana bersikap sopan?" Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di medan perang, apakah Anda pikir musuh Anda akan melepaskan Anda hanya karena Anda seorang gadis? Lebih jauh, dia terluka bukan karena aku, tetapi kamu." Petik 2. Dai Luoli tertegun. Kaulah yang menyakitinya. Mengapa saya harus disalahkan?" Petik 2. Huo Yuhao dengan sinis berkata, "Kamu menyukainya, kan? Karena Anda menyukainya, Anda harus memperlakukannya seperti wanita Anda. Ketika dia terluka, apa yang kamu lakukan? Anda bahkan tidak bisa melindungi wanita Anda sendiri. Tidakkah kamu pikir kamu adalah sampah yang tidak berguna?" Petik 2. Kamu. Biasanya, Dai Luoli sudah terbiasa dengan bagaimana Huo Yuhao mencoba membuatnya gelisah. Namun, hari ini berbeda. Dia membuatnya gelisah di depan Su Yan.
Selain itu, Huo Yuhao sudah melukai Su Yun. Tiba-tiba, mata Dai Luoli memerah, dan dia meraung marah. Dia melepaskan macan putih dan menyerbu Huo Yuhao tanpa mempedulikan hal lain. 3 detik kemudian, bang! Dai Luoli jatuh dengan paksa ke tanah tidak jauh dari Su Yun. Sepotong sampah adalah sepotong sampah. Jika saya ingin membunuh wanita Anda atau melakukan sesuatu padanya sekarang, apa yang bisa Anda lakukan? Kamu hanya bisa menonton tanpa daya. Dia bahkan menjadi lebih tercela. Dia bahkan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menunjukkan ekspresi menghina di wajahnya. Aku akan bertarung denganmu. Mata Dai Luoli telah memerah sepenuhnya pada saat ini. Dia melompat maju lagi dan menyerbu menuju Huo Yuhao. 3 detik berlalu, bang! Dai Luoli jatuh dengan paksa ke tanah tidak jauh di depan Su Yun lagi. Kali ini, Dai Luoli dengan cepat naik tanpa Huo Yuhao perlu membuatnya gelisah. Setelah ini, dia menyerang Huo Yuhao sekali lagi seperti harimau yang gila. Senyum muncul di mata Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang raut mata Su Yun sekarang. Tentu saja, semua ini tidak menghentikannya untuk mengalahkan Dai Luoli berulang kali. 3 detik berlalu, lalu berlalu lagi. Dai Luoli telah terlempar ke tanah lebih dari 10 kali. Kali ini, Huo Yuhao lebih kejam terhadapnya. Bukan hanya kemeja Dai Luoli robek, tapi bahkan ada luka di tubuhnya. Namun, Huo Yuhao jelas telah membuat Dai Luoli gelisah kali ini. Setiap kali Dai Luoli terlempar ke tanah, dia akan merangkak dengan gila dan melanjutkan untuk menyerang Huo Yuhao dengan seluruh kekuatannya. Ketika Dai Luoli terlempar ke tanah di depan Su Yun lain waktu, dan mulutnya sudah mengalir darah, Su Yun tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Berhenti bertarung. Anda tidak sebaik dia. Berhenti berkelahi." Petik 2. Tidak, aku harus melindungimu. Aku harus melindungimu. Dai Luoli tiba-tiba menoleh ke belakang. Ketika Su Yun menatap matanya, dia melihat tatapan histeris dan gila. Dalam kegilaan ini, dia bisa melihat sedikit mania di dalamnya. Dai Luoli gigih. Setelah dia selesai berbicara, Dai Luoli menyerang Huo Yuhao sekali lagi. Huo Yuhao mengangguk dalam hati. Ini karena dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa bagian dari jiwa bela diri Dai Luoli yang memiliki kekuatan spiritual perlahan dibangunkan. Kekuatan spiritualnya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan karena dia dalam kondisi gila ini. Ya, ini adalah esensi sejati dari macan putih bermutasi. Saat ini, serangan Dai Luoli jelas jauh lebih ganas dari sebelumnya. Selanjutnya, dia akan membentuk beberapa bayangan putih di sekitarnya saat dia menyerang Huo Yuhao. Jika dilihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa bayangan ini berbentuk seperti macan putih. Kecepatan dan kekuatan Dai Luoli keduanya meningkat saat ia melepaskan undulasi spiritual. Lampu putih di sekitar tubuhnya juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan merangsang hati dan kekuatan spiritual seseorang. Huo Yuhao ingin Dai Luoli memasuki dunia yang mirip dengan yang dia masuki ketika dia merindukan Wang Donger dan menciptakan 3 keterampilan Haodong tertinggi. Mengapa dia menendang Su Yun di tempat yang sama di kedua kesempatan? Apakah dia benar-benar tidak tahu apa artinya menjadi pria terhormat? Apakah dia benar-benar akan menyerang seorang wanita begitu bebas? Tentu saja tidak. Apa yang dia coba lakukan adalah membuat Dai Luoli berpikir bahwa dia tidak bisa melindungi wanita yang dicintainya. Inilah sebabnya dia tiba-tiba menggunakan tindakan dan kata-kata untuk membuat Dai Luoli gelisah. Mereka memang sangat efektif. Dai Luoli mengamuk sekarang. Jiwa dan kekuatan rohaninya meningkat pesat dalam kondisi seperti itu. Akhirnya, bahkan Dai Luoli tidak bisa menghitung berapa kali dia dilemparkan ke tanah oleh Huo Yuhao. Ketika dia pingsan sekali lagi, dia mencoba yang terbaik untuk merangkak kembali. Namun, rasa sakit yang dideritanya menghentikannya untuk melakukannya, meskipun kekuatan jiwanya terus pulih. Saat ini, ada luka di seluruh tubuhnya, dan seragamnya sudah robek dan compang-camping. Namun, dia masih tampak sangat gigih. Meskipun tubuhnya sangat terluka, sorot matanya masih menyala dengan kuat. Hentikan pertempuran, berhenti berjuang. Air mata mengalir di pipi Su Yun. Bukannya dia tidak ingin menghentikan Dai Luoli atau membantunya.
Hanya saja kekuatan yang tidak dikenal menahannya saat Dai Luoli terus menyerang dengan gila-gilaan menuju Huo Yuhao. Dia bisa melihat dan mendengar segalanya, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang, tetapi dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit pun kekuatan jiwanya. Dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika Dai Luoli menyerang Huo Yuhao berkali-kali, dan gagal berkali-kali. Setan. Huo Yuhao seperti iblis di matanya, sedangkan kegigihan dan tekad Dai Luoli menyebabkannya tergerak sekali lagi. Apakah Anda melakukan ini karena saya? Luoli, menyerah. Berhentilah melawannya. Anda lebih rendah darinya. Jangan. Setelah mendengar suara Suyun, Dai Luoli tampaknya mengambil stimulan, dan menopang tubuhnya dengan lengannya yang gemetaran. Saat ini, dia terlihat sangat menakutkan. Tubuhnya sudah berlumuran darah, dan matanya sangat cerah. Tampaknya ada murid tambahan berwarna merah darah di samping murid hitamnya juga. Dia mengintip ke langit dan meraung. Punggungnya bersinar terang dengan cahaya putih, dan cahaya putih ini sepertinya ternoda oleh darah merah di tubuhnya, dan perlahan-lahan berubah merah, menciptakan proyeksi macan darah. Dai Luoli perlahan mengangkat tangannya di samping tubuhnya. Pedang tajam cahaya di atas cakarnya juga perlahan berubah menjadi merah darah. Dia memutar kepalanya dan menatap Suyun dengan mata yang tampak aneh. Dia berkata, kata demi kata, aku pasti bisa melindungimu. Aku akan melindungimu. Setelah selesai berbicara, dia menyerang Huo Yuhao sekali lagi. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada pada kondisi puncaknya. Dia berubah menjadi angin puyuh berwarna merah darah dan menyapu menuju Huo Yuhao. Huo Yuhao sedikit mengangguk. Saat ini, kekuatan bertarung Dai Luoli sudah melampaui apa yang mampu dicapai oleh leluhur jiwa 4 cincin. Potensinya akhirnya disadari. Seorang guru jiwa tipe spiritual, atau lebih tepatnya master jiwa dengan jiwa bela diri yang memiliki beberapa komponen spiritual, memang akan merasa lebih sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, mutasi jiwa bela diri mereka hanya akan benar-benar selesai setelah komponen spiritual dalam jiwa bela diri mereka telah dipicu. Hanya dengan begitu mereka akan menjadi lebih kuat dari tuan jiwa biasa. Macan putih Dai Luoli memang bermutasi, tetapi mutasi ini tidak harus negatif. Bahkan guru yang berpengalaman dari Akademi Shrek tidak akan yakin akan hal ini. Namun, Huo Yuhao berbeda. Dia mungkin memiliki jiwa bela diri tipe spiritual terkuat di dunia saat ini. Setelah 1 bulan berinteraksi dengan Dai Luoli, dia sangat jelas tentang kondisi Dai Luoli.